Kembali di Ayus Event, pemirsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Gedung Putih menuju Florida dan absen dari pelantikan Presiden Rabu pagi. Sementara Joe Biden akan menjadi Presiden ke-46 pada Rabu siang dengan Kamala Harris sebagai perempuan pertama yang menjabat Wakil Presiden. Kita bergabung dengan Vina Muptadi di negara bagian Maryland, tidak jauh dari Washington DC. Selamat pagi Vina, waktu Amerika. Ya, selamat malam, April. Baik, Vina, bagaimana suasana perpisahan Donald Trump dari Gedung Putih hari ini? Ya, sekitar pagi tadi, pada pukul 8:15 pagi waktu Washington DC, Trump meninggalkan Gedung Putih, menaiki helikopter Marine One menuju Bandara Joint Base Andrews di negara bagian tempat saya berada, yaitu Maryland. Di sini, Trump dilepas dengan sebuah upacara militer, dihadiri juga oleh para pendukungnya. Trump sempat berpidato sebelum menaiki Air Force One untuk pertama kalinya. Dan dalam pidato singkat tersebut, Trump kembali mengucapkan terima kasih kepada para keluarga, staf, serta para pendukungnya. Dan juga mengulangi lagi berbagai prestasi yang diklaim telah dilakukannya dalam 4 tahun menjabat. Seperti misalnya dia membanggakan karena menjadi presiden yang menciptakan cabang angkatan antariksa di militer Amerika Serikat. Ia juga membanggakan ekonomi Amerika Serikat meskipun sekarang ini Trump meninggalkan Amerika, meninggalkan jabatannya, yaitu dengan tingkat pengangguran yang tertinggi di Amerika Serikat, terutama karena pandemi virus corona. Ia juga memuji cara menangani pandemi virus corona di Amerika Serikat, meskipun Amerika tercatat sebagai negara dengan kasus dan kematian terbanyak akibat COVID-19, yaitu 400.000 lebih. Ia memuji pengembangan vaksin di Amerika Serikat yang dilakukan begitu cepat, yaitu hanya 9 bulan saja, dan ia mengklaim dengan vaksin ini maka kurva penularan vaksin atau kurva penularan virus corona di Amerika Serikat akan segera menurun. Dan menarik untuk dicatat bahwa dalam pidato tersebut ia tidak menyebut nama Joe Biden sama sekali, tidak mengakui kemenangan Joe Biden, tidak mengakui kekalahan Trump, dan juga tidak mengucapkan selamat kepada Joe Biden. Ia memang tidak akan menghadiri pelantikan Joe Biden sebagai Presiden ke Amerika Serikat yang ke-46, April. Baik, lalu apa saja rangkaian upacara pelantikan hari ini, Vida? Ya, saat ini Presiden Amerika terpilih Joe Biden beserta istri dan juga Wapres terpilih Kamala Harris beserta suami telah meninggalkan gereja St. Matthew's Cathedral di downtown Washington DC untuk sebuah upacara. Dan pada pukul 10.30 rencananya mereka tiba di gedung Capitol. Acara akan dimulai dengan pembacaan doa oleh seorang pendeta. Kemudian Lady Gaga akan menyanyikan lagu kebangsaan. Dan Kamala Harris akan menjadi yang pertama kali untuk diambil sumpahnya oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Ini merupakan hal yang menarik sekali, mengingat kedua perempuan ini adalah sama-sama mencetak sejarah. Hakim Agung Sonia Sotomayor mencetak sejarah sebagai hakim keturunan Latin perempuan pertama di Amerika Serikat dalam jajaran Hakim Agung. Dan Kamala Harris sebagai perempuan pertama sebagai Wapres dan juga orang keturunan India dan Jamaika pertama yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan Amerika. Kemudian juga pada pukul 11.30, Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dan disusul dengan pembacaan pidato inaugurasi. Nah, kemudian sesuai tradisi mereka akan dibawa masuk ke gedung Capitol. Karena Trump tidak hadir, maka Wapres Mike Pence lah yang akan menemani Presiden dan juga Wapres untuk menandatangani beberapa dokumen kepresidenan. Kemudian Biden dan Harris akan mendatangi Taman Makam Nasional di negara bagian Virginia, tak jauh dari Washington DC. Ini disebut-sebut sebagai inauguration like no other. Tidak pernah terjadi sebelumnya, terutama karena pandemi virus corona dan juga karena isu keamanan yang membayangi Amerika pasca kerusuhan yang terjadi di gedung Capitol 6 Januari lalu. Karena itu pengamanan begitu ketat, 2,5 kali lebih ketat dibandingkan inaugurasi lalu. Ada 25.000 tentara Garda Nasional dikerahkan dari seluruh negara bagian Amerika untuk mengamankan. Dan karena pandemi, ada pembatasan sosial, banyak acara dibatalkan. Tadinya sekitar 200.000 orang biasanya yang hadir sampai 1 juta, tapi kali ini hanya 1.000 orang saja. Sebagai gantinya ada bendera, 200.000 bendera yang dianggap mewakili kehadiran warga Amerika yang tidak bisa datang. Kemudian juga parade yang biasanya dilakukan secara langsung dari gedung Capitol ke
Gedung Putih kali ini akan dilakukan secara virtual dan masyarakat Amerika disarankan untuk menonton lewat TV. April. Ya, setelah dilantik apa yang akan menjadi agenda hari pertama Joe Biden, Vina? Iya, memang sejak sebelum dilantik Biden sudah memulai ya proses transisi, sudah mencalonkan jajaran kabinetnya, dan juga setelah menyerukan pesan persatuan. Ini juga yang diperkirakan akan menjadi tema dalam pidato inaugurasinya nanti. Dan seperti semalam, Biden juga mengulangi pesannya persatuan, khususnya perlunya bersatu dalam mengatasi pandemi virus corona yang telah menewaskan 400.000 orang di Amerika Serikat, yang terbanyak di seluruh dunia. Dan kemudian Biden juga bertekad akan langsung bekerja segera setelah dilantik. Ia berencana untuk menandatangani sejumlah perintah eksekutif untuk membatalkan kebijakan-kebijakan pendahulunya Donald Trump. Seperti diantaranya, Biden akan membawa Amerika untuk bergabung lagi dengan WHO, kemudian menarget pemberian 100 juta vaksin dalam 100 hari pertama. Ia akan memberlakukan mandat nasional penggunaan masker di properti federal, dan juga Biden akan membawa Amerika untuk bergabung lagi dalam perjanjian iklim Paris, dan juga akan mencabut Muslim ban, kebijakan yang diberlakukan oleh Trump terkait imigrasi yang melarang masuknya warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim. Dan ini yang akan menjadi beberapa prioritas pertama pada hari pertama dan juga 100 hari pertama Biden menjabat sebagai presiden yang baru, April. Vina, dengan pengamanan yang sebegitu ketatnya, bagaimana respon dari masyarakat Amerika sendiri? Apalagi nanti menjadi pelantikan pertama tersepi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ya, tentunya reaksi warga Amerika Serikat sangat beragam ya, terutama apabila Anda bertanya kepada warga masyarakat Amerika yang berada di Washington DC. Ini memang ada semacam ketenangan tapi juga uneasy, merasa resah begitu. Mereka merasa resah melihat kehadiran 25.000 tentara Garda Nasional. Pemandangan yang sangat tidak biasa di Washington DC. Sebagian warga Washington DC bahkan menyebut kotanya sebagai war zone atau zona perang. Memang mungkin ini tidak terlalu berlebihan, mengingat angka 25.000 itu sama dengan gabungan antara tentara Amerika Serikat yang ada di Irak dan Afghanistan. Jadi kalau Anda berada di Washington DC memang suasananya sangat berbeda dan ini meresahkan. Tapi juga mungkin bagi sebagian warga Washington DC ini juga bisa membuat mereka tenang, terutama apa yang mereka saksikan ketika pada 6 Januari lalu ketika ribuan massa pendukung Trump menerobos gedung Capitol karena merasa resah dan tidak setuju dengan hasil Pilpres. Jadi ini yang ada di benak warga Amerika Serikat. Belum lagi banyak warga Amerika yang merasa kecewa karena tidak bisa datang secara langsung ke Washington DC untuk menyaksikan. Padahal biasanya pesta inaugurasi merupakan sebuah pesta rakyat begitu ya, suatu perayaan, ada ratusan hingga 1 juta orang yang datang. Namun sejak jauh-jauh hari, Wali Kota Washington DC sudah mengumumkan melarang warga dari luar kota Washington DC untuk datang ke kotanya untuk menonton. Sehingga memang disarankan rakyat Amerika untuk menyaksikan prosesi pelantikan dan merayakannya secara virtual. Baik, terima kasih Vina Muptadi melaporkan langsung dari Maryland, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Amerika.